Diberitakan sebelumnya, kampanye LGBT di Piala Dunia yang kini jadi perbincangan dunia. Seperti yang kita tahu, di dalam ajaran agama Islam itu dilarang yang namanya berhubungan di luar nikah alias seks bebas dan disebut dengan zina. Apalagi hubungan seks yang menyimpang yaitu LGBT. Oleh sebab itu, penyelenggara Piala Dunia 2022 pun melarang atribut yang terasosiasi dengan LGBT. Mereka menggunakan hukum syariah yang membuat para pelakunya itu akan dihukum pidana. Jadi sama dengan tindakan kriminal gitu ya, melakukan hal tersebut di tanah mereka. Nah, ternyata hal ini menjadi perhatian serius bagi sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama para orang-orang kulit putih dari Eropa gitu. Dan di mana mereka menyuarakan hak-hak kelompok LGBT katanya. Sebagian dari para penonton ini akhirnya batal menonton. Mereka tidak jadi berangkat, tidak jadi datang ke Qatar untuk menonton Piala Dunia karena hal ini, karena adanya larangan LGBT dan mereka merasa tidak aman untuk berada di Qatar. Bak jilat ludah sendiri, Qatar kini izinkan LGBTQ masuk di Piala Dunia 2022. Ditekan pihak barat, bak jilat ludah sendiri kini Qatar izinkan LGBTQ datang ke Piala Dunia 2022. Sempat buat peringatan keras soal LGBTQ, pihak pemerintah Qatar kini ungkap peraturan baru. Diberitakan sebelumnya, kampanye LGBT di Piala Dunia yang kini jadi perbincangan dunia. Sebelumnya, Qatar secara terbuka memang melarang homoseksualitas di negaranya. Homoseksual diketahui masuk dalam kategori kriminal dengan ancaman penjara hingga 3 tahun di Qatar. Oleh sebab itu, penyelenggara Piala Dunia 2022 pun melarang atribut yang terasosiasi dengan LGBT. Namun, seperti Qatar tidak bisa memegang aturan tersebut hingga akhir acara. Menteri Energi Qatar Saad Sherida Al-Kaabi mengatakan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ kini bisa datang ke Piala Dunia 2022. Jika mereka ingin berkunjung ke Qatar, kami tak ada masalah dengan itu, kata Al-Kaabi pada Rabu 30 November 2022, seperti dikutip Reuters. Al-Kaabi juga mengatakan negara barat ingin mendikte Qatar dan melakukan apa saja yang mereka mau termasuk melegalisasi LGBT. Jika Anda ingin mengubah saya, maka saya akan bilang bahwa saya meyakini LGBTQ, bahwa keluarga saya harus menjadi LGBTQ, bahwa saya menerima LGBTQ di negara saya, bahwa saya mengubah hukum saya dan hukum Islam untuk memuaskan barat, maka ini tidak dapat diterima, tegas dia. Diketahui, Qatar secara terbuka memang melarang LGBT. Namun kampanye LGBT terus bergaung selama gelaran Piala Dunia di Qatar. Banyak tim negara-negara barat kukuh mengkampanyekan dan membawa simbol dukungan untuk komunitas ini. Gus Miftah buka suara. Gus Miftah meminta kepada umat Islam untuk tidak memberikan dukungan terhadap tim-tim peserta Piala Dunia 2022 yang mendukung LGBT. Seruan larangan mendukung tim mendukung LGBT diungkapkannya lewat postingan Instagramnya. Gus Miftah membagikan satu pemberitaan Cristiano Ronaldo yang menolak memakai ban kapten One Love LGBT demi menghormati umat muslim atau rumah Qatar. Jangan dukung tim sepak bola yang mengkampanyekan LGBT, tulisnya. Gus Miftah mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan kejahatan dan penyimpangan seksual seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 82, kaum Sodom ditimpa azab yang begitu pedih dan mengerikan akibat perbuatan mereka yang senang berhubungan dengan sesama jenis atau homoseksual, tegasnya. Kisah kaum Sodom itu sangat jelas menggambarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang berbuat homoseksual, tukasnya. Disebutkannya dalam hadis yang melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, Zubair bin Muawiyah, hingga Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat laknat Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, orang-orang yang mengubah batas tanah, orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan. Dan sebanyak 3 kali dalam hadis itu disebutkan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, tulisnya.